Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Di sini saya akan berbagi informasi tentang pendidikan jasmani, tentang yang pertama makna, yang kedua fungsi, yang ketiga permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan jasmani, kemudian ada landasan-landasan pendidikan jasmani. Untuk makna sendiri, pendidikan jasmani merupakan media untuk mengembangkan atau mendorong seorang anak dalam keterampilan motorik, fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan hidup, tentang sikap, mental, emosional, dan juga spiritual, serta menjaga kesehatan tubuh. Kemudian ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita bahas mengenai pendidikan jasmani khususnya di sekolah dasar. Ketika kita mengejar khususnya anak sekolah dasar, yang dimana anak tersebut menjadi fondasi awal dalam pendidikan jasmani ke depannya, maka seorang guru wajib untuk selalu ikhlas dan senantiasa membimbing agar anak tersebut bisa terus berkembang dalam pendidikan jasmani ataupun aktivitas lainnya. Kemudian ada beberapa fungsi daripada pendidikan jasmani yang saya baca dari beberapa resume ataupun beberapa buku. Yang pertama yaitu ada 6 tentang beberapa fungsi. Yang pertama, aspek organik. Apa sih aspek organik ini? Contohnya yaitu menjadikan fungsi sistem menjadi lebih baik. Jadi ketika kita melakukan olahraga, otot-otot semakin kuat, sendi semakin teratur, dan berbagai macam lainnya dengan pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Kemudian ada aspek neuromuskuler, yaitu contohnya meningkatkan keharmonisan dan antara fungsi otot dan juga fungsi saraf. Untuk yang kedua ini yaitu ketika kita melakukan olahraga, fungsi-fungsi otot, fungsi-fungsi saraf, dan yang lainnya itu semakin koordinasinya semakin baik. Jadi ketika kita melakukan olahraga dengan cara teratur. Kemudian aspek perseptual, contohnya kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Bisa juga keseimbangan tubuh. Jadi ketika kita melakukan aktivitas olahraga, ketika kita ada suatu hal kejadian alam ataupun kejadian dari teman, misalkan dalam sepak bola ada tackle, maka di sana fungsi-fungsi ini berfungsi. Kemudian kognitif, pengetahuan. Jadi ketika sang anak melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga, sang guru harus bisa menerangkan apa manfaatnya, apa kekurangannya, apa peraturannya. Jadi sang anak itu tahu bagaimana peraturannya, bagaimana tata cara tentang teknik-tekniknya, ini harus diterangkan. Kemudian ada aspek sosial. Ini aspek yang mungkin sangat penting dalam bidang pendidikan jasmani. Karena apa? Karena banyak persepsi tentang semua orang tentang pendidikan jasmani itu, anak-anak penjas itu attitude-nya jelek, kurang baik dalam pembahasannya. Nah, di sini peran guru harus bisa menjelaskan bagaimana menjadi seorang pemain, seorang atlet, ataupun seorang manusia yang benar-benar attitude-nya itu lumayan bagus. Maka di sini seorang guru harus memberikan motivasi, memberikan contoh dalam halnya penyampaian. Contohnya ketika seorang guru menyampaikan informasi, guru itu harus bisa menyampaikan dengan bahasa anak, biar anak mudah mengerti dan juga mudah dipahami. Kalau misalkan kita menerangkan suatu teknik ataupun suatu bahasan tentang penjas, itu jangan terlalu tinggi. Misalkan melakukan dribble bola itu harus dengan bagus, misalkan harus mencontoh Lionel Messi, enggak perlu, karena pendidikan jasmani pada anak-anak SD itu pada dasarnya harus pada permainan dan juga lebih mengutamakan tekniknya dulu gitu sebelum hal lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu aspek emosional. Di sini seorang anak bisa lebih menghargai orang lain yang melakukan olahraga, menghargai para atlet-atlet yang telah berjuang, menghargai
ketika kita menjadi penonton ataupun hal lainnya ini sangat tidak kalah pentingnya juga. Itu untuk yang tadi dijelaskan itu cukup rinci ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.